Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini dalam segmen Gerakan Kebaikan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjuangan Yayasan Ibnu Aromaniah Arubayah di Semarang, Jawa Tengah yang merawat puluhan yatim piatu dan duafa. Yayasan Ibnu Aromaniah Arubayah di Semarang, Jawa Tengah merupakan panti asuhan yang merawat 75 anak yatim dan duafa. Anak-anak yatim ini juga diberikan pendidikan formal dan pendidikan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Namun kondisi mereka saat ini bukan hanya berjuang untuk pendidikan, tapi bahkan berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini karena kondisi panti sedang tidak baik-baik saja. Panti kesulitan untuk mencukupi kebutuhan beras dan lauk pauk bagi anak-anak yatim asuhan mereka. Pemirsa, kemuliaan hati dan uluran kasih sayang kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, seperti di Yayasan Ibnu Aromaniah Arubayah di Semarang, Jawa Tengah. Di sana terdapat 75 anak yatim dan duafa yang mendambakan perhatian. Dan saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Wahyu Prabowo selaku Ketua Yayasan sekaligus pengasuh panti untuk berbagi kisah dan perjuangan teman-teman kita di sana. Selamat siang, Mas Wahyu. Kita sudah melihat cuplikan teman-teman di panti, tapi bisa digambarkan lebih jelasnya lagi, Mas. Kondisinya seperti apa sih sebetulnya di sana? Oke, baik. Jadi di panti kami memang banyak anak-anak yatim dan duafa. Mereka benar kekurangan untuk biaya makan dan juga pendidikan. Baik, Untuk Mas Wahyu, menunjang pendidikan mereka, kami menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan makan dan juga pendidikan. Baik. ya, Mas Wahyu, sehari-hari kegiatan di panti ini apa saja, Mas? Informasinya kan ada pendidikan formal juga, kemudian ada pembelajaran-pembelajaran lainnya. Boleh diceritakan, Mas, keseharian anak-anak di panti ini seperti apa? Jadi untuk selain pendidikan formal seperti sekolah SD, SMP, dan SMA, kami juga memberikan tahfidz Al-Quran atau menghafal Al-Quran dari sejak dini. Ada yang dari SD, SMP, dan juga SMA. Kami juga memberi kajian-kajian kitab kuning dasar-dasar dari Islam. Oke, Mas Wahyu, selama ini untuk operasional dari panti itu biasanya bisa dicukupi dari mana, Mas? Bolehkah diceritakan pada pemirsa Metro TV? Jadi untuk memenuhi kebutuhan dulu dari sebelum banyak anak asuhnya itu dulu memang dari swadaya sendiri. Itu karena saat ini sudah semakin banyak dan kira-kira di panti ada 75 anak, kami mencari donatur untuk memenuhi kebutuhan dari makan anak panti dan juga pendidikannya. Oke, Dan jadi juga memang menggalang dana di dalam plafon-plafon resmi seperti Benih Baik, dan juga kami juga mengajukan dari pemerintah setempat dan juga ya, pusat. baik. Mas Wahyu, ini sudah berapa lama, Mas Wahyu, kondisi kekurangan makanan ini terjadi? Kurang lebih hampir 3 tahun untuk yang krisisnya. Kalau awal dari krisis ini dimulai dari pandemi kemarin. Jadi pandemi itu sangat memukul untuk
operasional panti, untuk pemasukan panti dari para donatur, juga karena kemungkinan berdampak bagi para donatur kami, makanya mereka menarik diri dari donatur untuk operasional kami. Mas Wahyu, tadi diberitakan kalau adik-adik kita di sana sehari hanya makan 1 kali, Mas Wahyu. Benar demikian? Iya, dulu setelah pandemi mulai berakhir di tahun 2021 sampai akhir itu sangat mulai terasa dampaknya karena memang perekonomian dari keuangan panti kami sangat menipis dan gudang beras juga menipis. Jadi kita harus jalani itu karena memang kondisinya juga seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Wahyu boleh diceritakan juga kepada kami antusiasme, semangat dari anak-anak asuh di sana ini seperti apa, Mas Wahyu? Semangat mereka untuk belajar Al-Quran, belajar pelajaran sekolah, ini bagaimana, Mas Wahyu? Jadi untuk semangat anak-anak kita sangat apresiasi itu karena walaupun mereka kadang makannya kurang, kadang uang saku pun tidak punya, tapi mereka sangat antusias dalam belajar karena mereka mempunyai cita-cita tinggi untuk membanggakan orang tuanya. Terlebih bagi anak-anak yatim untuk memperjuangkan masa depan mereka. Karena memang di dalam panti kami juga memberikan pendidikan tentang nanti ke depannya seperti berbisnis, seperti menjaga koperasi, mengadakan koperasi. Kita juga memberi pelajaran tentang itu agar dapat nanti terjun di masyarakat. Maka mereka sangat antusias dalam belajar. Baik, mereka sangat antusias dalam belajar, tentunya ini untuk bagaimana mempersiapkan diri di masa mendatang. Mas Wahyu, terakhir Mas, di hadapan para orang baik dan juga pemirsa Metro TV, ada yang ingin disampaikan untuk membantu adik-adik kita di sana? Kita adalah bangsa yang hebat. Bangsa kita memiliki kekayaan yang sangat hebat. Tapi mari kita sama-sama lihat di pojok sisi yang tidak terlihat oleh mata kita masih banyak anak-anak yang kurang biaya, kurang perhatian. Maka kita mari bersama-sama perhatikan itu, bantu mereka untuk meraih cita-cita mereka. Terima kasih. Baik, Mas Wahyu Prabowo, semoga dari diskusi kita tadi ini bisa memberikan gambaran lebih jelas bagi teman-teman baik dan tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di sana. Sekali lagi terima kasih Mas Wahyu Prabowo, Ketua Yayasan Ibnu Aromaniah Arubaya, sudah bergabung di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.